Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat bergabung di ibadah online di GP Hosana pada hari Minggu 10 Januari tahun 2021. Mari pagi ini, dimanapun kita berada, kita mau serahkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, roh kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau membentuk kami Tuhan sebagai gambaran-Mu. Setiap dosa dan pelanggaran kami tak pernah Kau perhitungkan Bapa. Pagi hari ini kami mau berdiam berserah di hadapan-Mu. Meskipun kami terpisah jarak dan ruang, namun kami yakin Engkau hadir dimanapun kami berada. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami mau duduk berserah pada-Mu Bapa. Kami mau mengangkat wajah kami, memandang keindahan-Mu. Kami mau mengangkat tangan kami dan menaikkan syukur kami, Yesus. Dan biarlah pagi ini Tuhan, Engkau membawa kami mendekat lebih erat dengan hati-Mu, Yesus. Dan dahsyatnya Tuhan, kejadian
Kami bawa jiwa kami, tubuh kami, pikiran kami, roh kami Tuhan, untuk Kau jamah Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu. Sebelum kami melangkah lebih jauh dalam ibadah ini Tuhan, lihat hati kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Ampuni kami seperti kami mengampuni sesama kami. Angkat segala akar pahit Tuhan. Jikalau kami masih ada iri, dengki, dendam, kami mau Tuhan Kau bersihkan itu Tuhan, Kau buang semua dari hati kami. Dan kami mohon Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir dimanapun kami berada. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih jauh lagi, memuji-Mu oleh nama-Mu dan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu. Pagi hari ini hamba-Mu membuka ibadah ini dalam Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Meskipun kita terpisah jarak dan ruang, tapi tidak boleh mengurangi sukacita kita, karena meskipun masa depan yang dekat ini masih belum jelas karena pandemi dan masalah-masalah lainnya yang kita masing-masing pribadi punya masalah masing-masing. Namun kita tetap harus yakin dan percaya yang terbaik akan ada di hadapan kita. The best is yet to come.
yang terbaik ada di hadapan kita. Yang penting kita tetap harus percaya, berserah pada Allah saja. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nina Kiswanti. Tuhan, sering kami memuji-Mu Tuhan, berpuji-pujian dengan suara kami Tuhan. Kami pikir itu cukup, namun bukan itu yang Kau minta. Kau mau kami memberi hidup kami sesuai rencana-Mu. Kau mau kami melakukan perintah-Mu. Kau mau kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami memohon ampun Tuhan, setelah selama ini kami hanya mempedulikan diri kami sendiri. Dan seringkali Tuhan, kami mengabaikan perintah-Mu. Saat ini Bapak, kami mau duduk diam dan membawa
tidak hanya pujian yang keluar dari mulut kami, tetapi hidup kami yang melakukan firman-Mu, itulah yang rindu kami persembahkan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, jika kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami, sudah memperdengarkan itu semua di hadapan Tuhan, Allah Roh Kudus, kami berdoa, tenangkan hati dan pikiran kami. Siapapun kami, dimanapun kami, dalam keadaan apapun kami hari ini, saat ini Tuhan, supaya kami siap untuk dilawati kuasa kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, menasihati kami, menghidupkan kami, bagaimana kami boleh berjalan sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman di hadapan Tuhan dalam saat-saat di waktu-waktu ini Tuhan, sehingga kami terus menikmati karya Allah di dalam kehidupan kami. Kami terus mau menjadi satu pribadi yang mempercayai setiap rancangan baik yang Tuhan persiapkan dalam hidup kami, karena kami sudah menikmati banyak pemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini hidup hamba. Biarlah pemurahan Tuhan telah berlakukan atas kami, dan kami semua boleh menerima lawatan Tuhan hari ini. Segala sesuatu yang bisa menjadi penghambat untuk kami menerima firman-Mu apapun itu, kami menolaknya di dalam nama Yesus. Sehingga saat ini Allah Roh Kudus menenangkan kami, supaya kami boleh menerima firman Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom kasih Allah. Apa kabar? Saya percaya hari ini semua pasti baik. 10 hari sudah kita lewati, dan hari ini hari ke-10 bersama dengan Tuhan, secara khusus 9 hari di tahun 2021 kita sudah lewati bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya selama 9 hari ada pekerjaan-pekerjaan baru yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya, sehingga di hari yang ke-10 ini kita juga terus mempercayai bahwa Allah juga akan mendatangkan dan menyatakan pekerjaannya yang baik, yang luar biasa untuk kita semuanya. Amin kasih Allah. Saya percaya dimanapun kasih Allah saat ini menjawab amin, karena kita sama-sama mempercayai bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Kasih Allah. Puji nama Tuhan untuk saat ini, dalam keadaan bagaimanapun kita, dimanapun kita ada saat ini, saya percaya bahwa lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan akan dinyatakan untuk kita semua. Saya sampaikan kepada kita semua, baik jemaat Tuhan di GBO sana, rekan sekerja, maupun saudara-saudara seiman yang lain yang bergabung bersama dengan kami, pendengar firman Tuhan di bulan ini dengan tema tunaikan melangkah dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sekali lagi, tunaikan melangkah dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan secara khusus pada pagi hari ini, pada hari ini kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan di satu subtema, melangkah pasti dalam pengharapan. Melangkah pasti dalam pengharapan. Kekasih Allah, kita tahu bahwa hari-hari ini tidak mudah. Tetapi yang kita tahu juga bahwa sekalipun hari-hari yang kita lewati tidak mudah, ada Tuhan yang besar yang bersama kita untuk melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Dan semuanya sudah Tuhan buktikan luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita mau belajar sama-sama untuk hari ini dan seterusnya. Firman Tuhan mengajar kita, membawa kita kepada satu perenungan tentang melangkah pasti dalam pengharapan. Kebenaran firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18. Sekali lagi, Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Terpujilah Allah yang dalam kemurahannya memberi kita kesempatan untuk menikmati lawatan firman Tuhan, yang saya percaya akan memberkati kita, memulihkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini tidak mudah. Kasih Allah, memperhatikan kehidupan kita saat ini, kita tahu ada situasi yang pasti tidak kita harapkan, tetapi kita boleh melewatinya. Dan tidak jarang kasih Allah dalam situasi sulit yang saat ini ada, kalau kita bisa memperhatikan hidup orang lain gitu ya, di
yang kurang baik. Sekali lagi, baik secara sosial maupun secara spiritual dalam kehidupan kita. Karena itu kekasih Allah, hari ini mari kita belajar memiliki sikap yang benar terhadap segala sesuatu yang kita miliki, sekalipun mungkin itu tidak sebanding dengan apa yang orang lain miliki. Sekali lagi, mari kita memiliki sikap yang benar terhadap segala sesuatu yang kita miliki, sekalipun mungkin apa yang ada pada kita tidak sebanding dengan apa yang orang lain miliki. Juga mari belajar untuk meyakini akan kebaikan-kebaikan yang akan datang, yang Tuhan telah siapkan, yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita di hari-hari yang akan datang di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk mengingatkan diri kita bahwa ketika kebaikan-kebaikan Tuhan berikan di hari-hari yang lalu, maka hari ini dan seterusnya, maka kebaikan-kebaikan daripada Tuhan juga akan terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Daripada buang waktu untuk membandingkan sehingga kita mulai terluka karena itu kekasih Allah. Kita mulai terluka karena hal itu, lebih baik mari kita mencoba belajar mengingatkan diri kita untuk menerima apa yang Tuhan sudah beri, meyakini segala sesuatu yang Tuhan telah siapkan dan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Kekasih Allah, kebenaran firman Allah hari ini dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18 kita mau belajar sama-sama. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, apa yang firman Tuhan mau ajak dalam hidup kita bersama-sama untuk bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Saat ini di tahun 2021 di hari yang ke-10 di bulan yang pertama. Yang pertama kekasih Allah, firman Tuhan mengajar kepada kita. Ayat 17 bagian yang berkata demikian, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Firman Tuhan yang pertama mengajar kepada kita kekasih Allah, jangan iri terhadap hidup orang berdosa atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Agak menyedihkan ya kekasih Allah kalau anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan membanding-bandingkan diri kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kemudian merasa bahwa pemeliharaan Tuhan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa, jauh lebih besar daripada kita yang hidup di dalam Tuhan. Kalau kita mau perhatikan baik-baik, agak menyedihkan kalau perbandingan seperti itu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, jangan iri terhadap hidup orang berdosa. Berarti Tuhan tahu iri terhadap orang berdosa itu sering terjadi dalam kehidupan orang-orang yang berkata percaya kepada Tuhan, yang berkata memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang berkata bahwa pemelihara kita yang luar biasa, penanggung jawab kita, penjamin kita adalah Allah yang punya surga dan punya bumi. Tetapi kita tidak jarang malah justru merasa iri terhadap orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kekasih Allah, tidak jarang kita iri pada kemudahan hidup yang dialami oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, tidak jarang kita iri pada kemudahan hidup, karena kita seringkali melihat orang lain hidupnya jauh lebih mudah daripada hidup kita, yang dialami oleh orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Kemudian kita jatuh pada sikap mengasihani diri sendiri berlebihan. Aduh, kasihan hidupku ya, sudah berdoa sehari sekian kali, sudah melakukan ini itu, tapi ternyata hidupku jauh lebih susah daripada hidup orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Jatuh kepada sikap mengasihani diri sendiri berlebihan, sehingga kekasih Allah, sikap itu justru melukai hati sendiri. Jadi hati yang terluka itu seringkali tidak karena orang lain ingin melukai kita, tetapi kita yang melukai diri sendiri karena sikap yang kurang benar terhadap situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, sehingga membuka peluang untuk rasa kecewa. Kita sendiri yang membangun peluang, membangun kesempatan untuk merasa kecewa. Karena itu tadi, membuka peluang
kepada orang lain, kita iri kepada kehidupan orang lain yang rasanya lebih mudah, sehingga kita jatuh pada sikap mengasihani diri sendiri, melukai diri sendiri, akhirnya kita merasa kecewa, sehingga kita jatuh pada dosa persumutan. Ya, kita tahu dosa persumutan inilah yang menghancurkan orang Israel bangsa dunia itu. Sehingga kita jatuh pada hilangnya rasa syukur terhadap segala sesuatu yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sedang buat, dan yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita, dan hilangnya sukacita di dalam hati kita. Padahal kekasih Allah, rasa syukur dan sukacita adalah rahasia supaya kita bisa menikmati setiap takaran berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekali lagi, padahal rasa syukur dan sukacita adalah rahasia bagaimana kita bisa menikmati setiap takaran berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena saya percaya kita adalah orang-orang yang meyakini takaran yang Tuhan berikan kepada kita adalah takaran yang baik, dan Tuhan tidak pernah menakarkan takaran berkat dalam kehidupan kita. Gak mungkin takaran orang lain diberikan kepada kita dan takaran kita diberikan kepada orang lain. Kekasih Allah, karena sesungguhnya tiap-tiap orang memiliki takaran terbaik. Sekali lagi, karena sesungguhnya tiap-tiap orang memiliki takaran terbaik yang disediakan Tuhan menjadi bagiannya. Jika demikian, apakah tidak menyedihkan, apakah tidak terlihat degil kalau kita masih suka iri hati dan membanding-bandingkan segala kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan segala sesuatu yang kita lihat seolah-olah mudah dalam hidup orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di Ayub pasal 5 ayat 2 berkata demikian. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sekali lagi, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi orang yang punya sakit hati dibilang orang bodoh yang akan dibunuh. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Mari kita perhatikan baik-baik. Betapa dahsyatnya kuasa kehancuran ketika seseorang memiliki iri hati di dalam kehidupannya. Salah satu kita akan ke kejadian Kain dan Habel. Kain karena iri hati kepada Habel, sehingga apa yang dia lakukan? Dia merasa pantas untuk mengakhiri hidup adiknya. Yang kedua, kekasih Allah, sekali lagi kasih Allah, betapa dahsyatnya kehancuran yang akan dialami seseorang kalau dia memelihara iri hati di dalam hidupnya. Maka nasihat firman Tuhan katakan, jangan iri hati. Jangan iri hati kalau kita tidak ingin hancur hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan memberitahukan kepada kita di Amsal pasal 23 ayat 17 bagian yang B, demikian firman Tuhan. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Firman Tuhan berkata, daripada iri hati yang dipelihara dalam hidup kita, mari senantiasalah takut akan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Itu akan memberkati hidup kita. Itu akan menopang kita. Itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kasih
Tuhan. Tapi ketika kita sendirian, ya sudah kok nggak ada yang melihat, nggak ada orang yang kepadanya saya memperlihatkan sikap saya bahwa saya adalah orang yang takut sama Tuhan. Kemudian semena-mena dengan sikapnya ketika dia sendirian. Ingatlah kekasih Allah bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu, Allah kita adalah Allah yang maha melihat. Ia menyelidiki jauh, bahkan sangat jauh, sangat dalam ke dalam hati kita. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini, kekasih Allah, kita mau sama-sama diperteguh. Amsal pasal 14 ayat 26 sampai ayat 27. Kita mau lihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam takut akan Tuhan yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Amsal 14 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, satu kasih Allah. Ketika anak Tuhan dalam kesadaran imannya membangun diri menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam hidupnya ada ketentraman, yaitu ketentraman besar. Yang kedua, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Orang yang takut akan Tuhan memperoleh ketentraman yang besar. Orang yang takut akan Tuhan memiliki perlindungan dari Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Yang ketiga, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Hidupnya terpelihara supaya tidak jatuh dalam kematian, tidak jatuh dalam jurang maut, tidak salah jalan, tidak melenceng dari apa yang semestinya dikerjakan. Amsal 10 ayat 27 berkata demikian. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Yang keempat, takut akan Tuhan akan memperpanjang umur orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Diberi umur yang panjang, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan yang berkata demikian. Orang yang bertanam di pelataran Allah dia akan tumbuh bahkan sampai usia tuanya tetap gemuk dan menghasilkan buah. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kasih Allah, dalam takut akan Tuhan berlaku limpahan kasih kemurahan Tuhan. Jadi daripada iri hati yang menghancurkan, lebih baik membangun diri menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Karena di dalamnya ada limpahan kasih kemurahan Tuhan. Di dalamnya ada ketentraman besar, di dalamnya ada perlindungan, di dalamnya ada kehidupan, di dalamnya ada panjang umur. Karena di dalam hati orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan limpah dengan syukur, akan limpah dengan sukacita di hadapan Tuhan. Sehingga hatinya terus bergembira dalam semua situasi yang ada. Hatinya terus memiliki pemikiran-pemikiran yang positif terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Berbahagialah kalau kita dalam kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi pribadi yang menyadari bahwa hari lepas hari kita sama-sama membangun diri menjadi orang-orang yang bertakut akan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang ketiga hari ini mengajarkan kepada kita ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang ketiga kekasih Allah, Tuhan memastikan masa depan kita. Sekali lagi, Tuhan memastikan masa depan kita. Kekasih Allah, keyakinan akan kepastian masa depan adalah layaknya pegas, fair, membuat seseorang melambung tinggi di dalam kegairahan, di dalam semangat menjalani hari ini sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya esok hari dan hari-hari berikutnya yang akan datang dalam hidup kita adalah hari-hari baik di dalam kemurahan Tuhan. Ketika
pada segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Kita akan melihat, kita akan memperhatikan dengan seksama bagaimana Tuhan membela hidup kita hari ini. Kita bisa belajar dari situasi dan kondisi di hari-hari yang telah kita lalui yang membawa kita di hari ini, bahwa hari-hari kemarin Allah sudah lakukan banyak hal besar dalam kehidupan kita, dan kalau kita hari ini ada pun, maka kita mau belajar percaya bahwa hari ini pekerjaan Tuhan dan pembelaan Tuhan juga Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sekaligus kita mau mempercayai bahwa esok hari dan seterusnya sampai tiba saatnya Tuhan memanggil kita, Dia bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Dia bertanggung jawab terhadap hidup kita pribadi. Dia bertanggung jawab terhadap hidup rumah tangga kita, apapun, dalam sisi apapun. Dia bertanggung jawab terhadap anak keturunan kita. Dia bertanggung jawab atas keluarga besar kita. Dia bertanggung jawab atas seluruh jemaat Tuhan dimanapun engkau berada hari ini. Dalam situasi apapun hari ini, Tuhan bertindak, Tuhan bekerja, Tuhan bertanggung jawab, Tuhan menjamin, dan Tuhan berkata bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak pernah dibiarkan yang hilang. Dia yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, itulah Allah kita. Dia yang berkuasa memberkati yang terbatas menjadi tidak terbatas, itulah Allah kita. Dia selalu memiliki cara bagaimana membela dan memperhatikan hidup kita, itulah Allah kita. Dan sesungguhnya siapakah kita kalau kita menerima kelayakan untuk menerima semua itu dalam kehidupan kita semuanya. Maka marilah kita belajar menjadi pribadi yang terus bersyukur di hadapan Tuhan. Sekali lagi, daripada membangun diri, menyimpan iri hati, lebih baik belajar membangun diri untuk takut akan Tuhan, karena di dalamnya ada limpahan berkat Tuhan. Terus meyakini bahwa ketika Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita sampai dengan hari ini, maka masa depan kita juga ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Tuhan menjamin itu semua di dalam hidup kita semua. Amin, kasih Allah. Saya tidak tahu apapun situasi dan kondisi kekasih Allah hari ini, dimanapun kekasih Allah hari ini. Tetapi yang saya tahu adalah kalau Tuhan sudah menjamin segala sesuatu dalam hidup kita, maka Dia akan membuat kita cakap menghadapi segala sesuatu. Maka Dia juga akan membawa kita menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tetapi mari membangun diri menjadi orang-orang yang bisa, yang tidak membuka peluang terhadap iri hati, yang membangun diri dengan sadar bahwa kita mesti jadi pribadi yang takut akan Tuhan, bahwa kita akan menjadi pribadi yang tidak meragukan rancangan Tuhan terhadap hal-hal baik di dalam kehidupan kita yang akan datang. Kasih Allah, saya teringat pernah sampaikan hal berikut kepada kita semua. Semoga sekali lagi ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Yang pertama adalah bahwa saya pernah sampaikan bahwa barang siapa mencintai masa depannya, maka dia akan berjerih lelah hari ini. Orang-orang yang berharap masa depan yang baik dalam Tuhan, pasti dia akan berjerih lelah, akan berusaha sebaik mungkin hari ini. Saya juga pernah sampaikan bahwa sesungguhnya dalam satu hari berlaku dua perkara, yaitu kesempatan menikmati tabungan di hari-hari yang lalu dan kesempatan untuk menabur baik agar hari-hari ke depan memiliki kesempatan menuai hasil yang baik juga. Jadi kekasih Allah secara luar biasa terus memperhatikan hidup kita, terus memberkati kehidupan kita. Mari kita terus belajar menjadi satu pribadi dalam kuasa firman Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus, supaya kita terus diteguhkan oleh Tuhan, supaya kita tidak jatuh pada tawar hati, supaya kita tidak jatuh pada patah hati akan masa depan kita. Tetapi kita boleh terus menjadi pribadi yang terus kuat di dalam Tuhan, karena Allah Roh Kudus menguatkan kita, karena Allah Roh Kudus meneguhkan kita, karena Allah Roh Kudus mengukuhkan kita semuanya. Saya percaya bahwa setiap saya dan kekasih Allah kalau mau menyerahkan diri kepada Tuhan, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, berserah kepada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak meragukan setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, maka benar berlaku bahwa masa depan itu sungguh ada dan pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Teruslah kuat dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Teruslah teguh di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan sampai pada
dibawanya di dalam doa. Kita bersatu tundukkan kepala. Kita bersama-sama deklarasikan persembahan kita. Demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan, dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menerima persembahan kami, memberkati persembahan kami untuk pekerjaan pelayanan di GGP Hosana ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu. Tuhan yang Maha mengetahui hati kami. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia karena kami adalah umat kepunyaan Tuhan. Tapi dalam masa-masa pengiriman kami akan Tuhan, dalam kami menyambut dan mengamini masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami, ampuni kami Tuhan, jika kami masih kedapatan iri hati. Dan sesungguhnya itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan kami, menghancurkan hati kami, membawa kami kepada sikap bersungut-sungut, tidak bersyukur, tidak bersukacita. Tuhan tolong kami supaya Tuhan yang mengangkat itu semua dari hati kami, menggantikannya menjadi sukacita dan semangat membangun diri menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena firman-Mu katakan, jika kami takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kami ketentraman, Tuhan memberi kami perlindungan, Tuhan memberi kami keselamatan kehidupan, Tuhan memberi kami umur panjang. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan perlakukan itu, kebenaran firman itu di dalam hati kami. Biarlah kami mengamini iman firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang bertelut di hadapan Tuhan ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Apapun yang dibawanya di hadapan Tuhan, mari Tuhan yang memberikan pertolongan. Mari Tuhan yang menjamah, mari Tuhan yang membela, mari Tuhan yang turut campur tangan, sehingga ada kekuatan, ada sukacita, ada jalan keluar. Sehingga setelah semuanya itu Tuhan, naik pujian pengagungan kepada Tuhan, bahwa benar hanya karena Tuhan saja kami cakap menjalani seluruh kehidupan kami, dan kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kesempatan untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk menikmati kesempatan untuk memuji memuliakan Engkau dan menerima lawatan firman. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Allah. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan akhiri persekutuan kita hari ini. Biarlah kemurahan Tuhan diperlakukan senantiasa atas kita semua. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat kita. Haleluya, sama-sama